Shalom adik-adik, selamat datang di sekolah minggu online Gereja Kristus Sarua Permai. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum kita ibadah sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik sudah makan dan mandi supaya adik-adik lebih segar dan fokus ikut ibadah sekolah minggu. Yang kedua, berpakaian nyaman dan juga rapih ya. Yang ketiga, siapkanlah ruangan nyaman dan tenang supaya bisa beribadah dengan baik tanpa diganggu dengan suara yang lain. Dan yang keempat, siapkanlah hati dan pikiran untuk ikut ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online Gereja Kristus Sarua Permai bersama Kak Bibi dan Kak Evelyn. Nah, hari ini adik-adik kita mau berkumpul lagi, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita, kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih bisa untuk beribadah kembali. Sekarang kami beribadah dan Engkau memberkati menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Kak Evelyn, Tuhan kita hebat ya? Iya Kak, Tuhan kita hebat dan luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, mari kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sambil bangkit diri ya, yuk adik-adik. Dalamnya hati
loh buat cerita sekolah minggu. Halo teman-teman semuanya. Ruth, Kayu dengar kamu habis ujian sekolah ya? Kayu tahu aja deh. Bener Kak, 1 minggu kemarin Ruth habis ujian sekolah dari rumah. Terus gimana Ruth, kamu lancar gak ngerjain ujiannya? Awalnya tuh Ruth deg-degan Kak, sampai keringetan. Tiba-tiba Ruth takut aja gitu Kak pas mau jawab soal-soal yang udah dikasih sama bu guru. Wah sama dong, Kayu juga dulu waktu sekolah juga ngerasain hal yang sama kok Ruth. Waktu mau ngerjain ujian, Kayu ngerasa takut dan juga deg-degan. Tapi kamu bisa kan ngerjainnya? Puji Tuhan Ruth bisa dong Kak. Ruth berdoa sama Tuhan supaya rasa percaya diri Ruth harus lebih gede daripada rasa takut Ruth. Betul banget Ruth. Kamu tahu gak sih Ruth, kalau Tuhan Yesus itu juga pernah merasakan hal yang sama. Tuhan Yesus juga pernah merasa takut dan juga deg-degan. Kejadian itu saat Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani bukan sih Kak? Betul sekali, 100 buat Ruth. Keren banget deh Ruth, kamu tuh dari mana? Hehehe, dulu Mama Ruth pernah cerita Kak, tapi sekarang Ruth udah lupa-lupa ingat sama ceritanya. Betul sekali Ruth. Nah tenang aja, sekarang Kayu mau ceritain lagi tentang Tuhan Yesus waktu ditangkap di Taman Getsemani. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami hingga hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh urapi kami, kiranya Engkau berkati juga kakak sekolah minggu yang akan ceritakan firman Tuhan, kiranya bisa menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik di rumah juga boleh mengerti maksud dari firman Tuhan yang disampaikan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Jadi adik-adik dan Ruth, sebelum penangkapan Tuhan Yesus untuk disalib, Tuhan Yesus dan 11 muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di sana terdapat sebuah taman bernama Taman Getsemani. Oh, itu tempat nanti Tuhan Yesus ditangkap ya Kak? Betul sekali Ruth. Nah setelah mereka sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada 11 muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjauhkan diri dari ke-11 muridnya dan mengambil waktu untuk sendiri Ruth. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya? Ngapain tuh Kak? Tuhan Yesus mengambil waktu sendiri untuk berdoa kepada Allah Bapa. Kemudian ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kak, maksud dari isi doa Tuhan Yesus itu apa ya Kak? Artinya ini Ruth, walaupun Tuhan Yesus sudah tahu bahwa nantinya ia tetap akan ditangkap dan disalib, kemudian ia akan merasakan penderitaan, tetapi ia tetap taat dan menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya Kak, bisa setaat itu sama Allah Bapa. Betul sekali Ruth. Kalau kamu gimana nih Ruth? Misalnya Mama Ruth nyuruh untuk belajar, Ruth taat nggak kira-kira? Hehehe, kadang Ruth suka diam-diam malah main sih Kak. Nah Ruth dan adik-adik, kalau misalnya mama kita nyuruh sesuatu, harusnya kita juga menuruti maunya mama atau papa kita ya. Oke Kak. Nah adik-adik dan Ruth, saat Tuhan Yesus sedang fokus berdoa, datanglah dari langit seorang malaikat yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Saat itulah Tuhan Yesus gentar dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus terus bersungguh-sungguh di dalam doanya dan rasa takut yang ia hadapi semakin besar sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Ruth. Wah Kayu, Tuhan kita tuh Tuhan yang kuat dan taat ya Kak. Bahkan di saat rasa takutnya yang besar, ia tetap datang dan menyembah Allah. Iya Ruth, betul banget. Lalu setelah Tuhan Yesus berdoa, ia menghampiri ke-11 muridnya yang sedang tertidur pulas. Lalu ia menasihati mereka, mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ruth jadi inget deh Kak, Ruth suka ketiduran dan jadi lupa untuk berdoa malam. Nah besok-besok jangan diulangi lagi ya Ruth. Oke Kak. Kayu lanjut lagi ya. Nah, di saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, datanglah segerombolan orang dengan Yudas yang berjalan di depan mereka. Ruth dan adik-adik,
di rumah kira-kira ingat gak sih siapa itu Yudas? Yudas yang murid Tuhan Yesus itu bukan Kak? 100 buat Ruth. Yudas selalu mendekat kepada Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Lalu di saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, datanglah segerombolan orang dengan Yudas berjalan di depan mereka. Ruth dan adik-adik di rumah tahu gak sih kira-kira siapa itu Yudas? Yudas yang murid Tuhan Yesus itu ya Kak? 100 buat Ruth. Betul sekali, Yudas itu adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian Yudas datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan mencium dia. Lalu saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas muridnya sendirilah yang mengkhianati dia dan membiarkan Yesus disiksa walau tidak bersalah. Yudas tega banget ya Kak. Padahal kan Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi dia. Terus Kak, murid-murid yang lain gimana? Mereka tahu nggak kalau segerombolan itu merupakan orang-orang jahat? Benar sekali, tega banget ya Ruth si Yudas. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain langsung waspada dan berusaha untuk melindungi Tuhan Yesus, Ruth. Bahkan seseorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan para muridnya dan menyambungkan kembali telinga imam besar itu. Ia lalu berkata, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan patung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Namun mereka tetap menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke rumah imam besar. Jadi begitu Ruth dan adik-adik di rumah kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya Kak. Dia betul-betul Allah yang perkasa dan taat akan kehendak Bapaknya. Betul sekali Ruth. Kakak harap juga kita semua anak-anak Tuhan Yesus bisa seperti mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bila kita sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kita tetap datang kepada Tuhan Allah Bapa kita untuk berdoa, meminta pertolongan dan juga perlindungan. Iya Kak, Ruth juga sadar kadang-kadang Ruth tuh suka terlalu banyak mencemaskan banyak hal. Takut hantu lah, takut gelap, takut dapat nilai jelek. Pokoknya banyak banget takutnya. Sampai Ruth lupa bahwa Ruth punya Tuhan Yesus yang akan selalu setia di sisi Ruth dan melindungi Ruth. Bener Ruth, di dunia ini tidak ada yang perlu kita takuti atau kita khawatirkan karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita harus berserah kepada Dia karena Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Adik-adik di rumah gak perlu khawatir ya. Tuhan Yesus selalu mengerti dan memahami serta Dia selalu menolong kita dalam segala hal. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang saatnya kita mau membaca dan mengingat ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau." Kita ulangi sekali lagi ya Ruth. Yuk. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau." Nah adik-adik, kreativitas kita minggu ini yaitu kakak udah punya tangan nih, pola tangan sambil berbentuk tangan mengadah seperti berdoa. Nanti adik-adik gunting pola tangan ini yang jadinya berbentuk seperti ini. Kemudian adik-adik tulis ayat hafalan minggu ini di tangan bagian depan. Kemudian di belakangnya itu adik-adik tulis bentuk salib. Nah di dalamnya ini adik-adik bisa tulis ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran yang adik-adik alami. Gampang kan Ruth? Gampang Kak, asik deh kreativitas minggu ini. Betul, setelah itu jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke kakak sekolah minggunya ya. Oke Kak. Kak Ayu dan Ruth pamit dulu ya adik-adik. Dadah, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Satu Korintus 11 ayat 26, sebab
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berpesan bahwa kalau kita anak Tuhan dan Tuhan kita itu besar, kita tidak boleh takut pada apapun. Benar kan, Kak Wendy? Betul banget tuh Kak Evelina. Hari ini kita mau menutup ibadah kita nih adik-adik, tapi sebelumnya kita mau mengangkat pujian Jangan Takut.